Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Calon Surga Temboro Madinahnya Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Pencet tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan video tentang informasi Temboro selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifahal? Alhamdulillah. Selamat datang di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro 2021. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan informasi yang sangat penting untuk kaum muslimin di seluruh Indonesia, bahkan mungkin seluruh dunia, yang ingin memondokkan anaknya di pesantren Al-Fatah Temboro. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan informasi tentang program apa saja yang ada di pesantren Temboro, program dan juga biayanya berapa mondok pesantren di Temboro Al-Fatah. Program pesantren Al-Fatah Temboro yang pertama itu adalah tahfiz dan diniyah. Ini adalah program yang paling utama di pondok pesantren Al-Fatah Temboro, yaitu jurusan atau programnya itu menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran sampai selesai ya. 30 juz ya. Jurusan tahfiz ini nanti dalam perjalanannya itu menempuh dua proses. Yang pertama adalah tahfiz sugro ya. Tahfiz sugro ini adalah setiap santri dia menyetorkan hafalannya 5 juz. Nah, setiap hafal 5 juz akan disetorkan. Nah, setiap hari ya mereka menghafal Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Ada yang 1 muka, ada yang 2 muka, ada yang 1 halaman, ada yang 2 halaman, tergantung kemampuan santri masing-masing. Setelah 5 juz, maka nanti disetorkan ke ustadznya, yaitu sekali duduk ya. Jadi ada setoran 5 juzan, sekali duduk 5 juz, nah, juz 1 sampai juz 5 ya, juz 5 sampai juz 6 sampai juz 10 seperti itu. Selanjutnya terus sampai 30 juz ya. Kalau sudah setoran 5 juzan sampai 30 juz, maka disebut tahfiz sugro, sudah selesai. Nanti akan menginjak proses yang kedua, yaitu tahfiz kubro. Tahfiz kubro ini yaitu dia harus menyetorkan 30 juz sekaligus ya. Nah, mungkin berapa jam itu, dari pagi sampai sore mungkin ya. Itu sekali setor langsung 30 juz, dan itu kalau lulus nanti disebut sudah tahfiz kubro, sudah selesai. Sebelum menghafal Al-Quran, santri-santri baru ini akan dipantau, dilihat, dikontrol bacaannya, makhrajnya, tajwidnya sudah benar atau belum ya, sudah lancar atau belum, sehingga setiap santri ini nanti dia harus membaca Al-Quran dan menghatamkannya
kurang lebih 15 kali rata-rata. Kalau sudah 15 kali khatam Al-Quran, maka nanti boleh masuk, yaitu untuk setoran atau hafalan, mulai menghafal. Sebelum menghafal, dia harus menghatamkan kurang lebih 15 kali. Ini untuk jurusan tahfiz. Ya rata-rata ada yang 2 tahun selesai sudah kubro, ada yang sudah 3 tahun, ada yang kubro, ya, tergantung kemampuan santri masing-masing. Setelah itu jurusan diniyah. Jurusan diniyah ini adalah jurusan semua ilmu agama, semua ilmu agama Islam maksudnya, yaitu semua permasalahan-permasalahan agama, mulai daripada akidah, fikih, nahwu, shorob, semua dipelajarin, kitab kuning, sampai pada akhirnya nanti kitab-kitab besar, ya, Bulughul Maram, kitab Bukhari Muslim, terus juga kitab-kitab Kutubus Sittah, ya. Dan jurusan diniyah ini yang paling lama, ya, minimal itu 6 tahun, ya, maksimal 10 tahun, ya. Jadi kalau sudah, walaupun Al-Qurannya sudah hafal kubro, dia belum tentu belum selesai, bisa juga belum selesai diniyahnya, karena setelah kelas 6 nanti akan ada jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu menginjak jurusan daurah, ya. Santri akan daurah, ya. Ada daurah 1, daurah 2. Daurah 1 kurang lebih 1 tahun, daurah 2 kurang lebih 1 tahun, ya. Daurah ini adalah sama, yang nanti akan belajar itu ya mendalami daripada ilmu yang sudah didapat dari kelas 1 sampai kelas 6, kitab-kitab besar, ya, Bulughul Maram, Kutubus Sittah, Bukhari Muslim, kitab Minhaj, ya, pokoknya kitab-kitab hadis, kitab-kitab yang besar, ya. Nah, setelah itu baru ada yang terakhir itu jurusan takhasus. Nah, ini yang paling akhir. Jurusan takhasus ini kurang lebih 2 tahun juga. Takhasus 1, takhasus 2. Nah, ini sama juga nanti memperdalam ilmu-ilmu diniyah yang sudah didapat dari kelas 1 sampai kelas 6, didapat dari daurah sampai ke takhasus. Kurang lebih 10 tahun. Jika santri ini sudah mondok 10 tahun, maka insya Allah dia sudah hafal Al-Quran kubro dan semua kitab sudah selesai. Nah, setelah itu program hikmat 1 tahun. Hikmat ini bisa juga hikmat di Temboro mengajar, atau dapat untuk menangani pondok cabang, atau bisa juga makomi, ya, makomi dakwah di Temboro 1 tahun sambil mengajar di pondok pesantren Al-Fatah Temboro. Biayanya berapa? Biayanya semua santri baru hampir sama, yaitu untuk uang makan dan asrama 550.000 per bulan, dan uang pangkal kurang lebih 3 juta, ya, kurang lebih 3 juta, bisa kontan, bisa cash, bisa juga dicicil selama 1 tahun, putra putri sama. Ini biayanya. Sedangkan untuk biaya perlengkapan untuk santri baru, ya, itu
disiapkan di koperasi membeli sendiri, seperti rehal, pulpen, buku, kitab, ya, peralatan sabun, peralatan segalanya yang sifatnya adalah keperluan untuk santri disediakan di koperasi dan membeli sendiri. Selanjutnya adalah program diniyah formal. Nah, program diniyah formal ini, kalau diniyah sudah saya terangkan tadi, sama ya. Hanya saja ini ditambah formal. Ditambah formal, dia sekolah umum ya, madrasah sanawiyah. Nanti selesai madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Kalau memondokkan anak lulus SD, berarti nanti seandainya di formal maka diniyah formal ya, nanti formalnya kelas 1 MTS. Kelas 1 MTS itu sama dengan kelas 1 diniyah. Kalau nanti kelas 2 MTS berarti sama dengan kelas 2 diniyah. Begitu seterusnya sampai dia lulus MTS, nanti dia naik ke jenjang madrasah aliyah. Pada saat madrasah aliyah kelas 1 maka diniyahnya kelas 4 ya. Madrasah aliyahnya kelas 3 maka diniyahnya sudah kelas 6. Selesai madrasah aliyah maka dia selesai diniyah tingkat dasar, yaitu 6 tahun. Baru nanti masuk ke daurah dan takhasus yang sudah saya terangkan tadi, sama. Biayanya juga sama ya, biayanya sama, yaitu per bulan 550.000, makan dan di asrama sudah termasuk, dan uang pangkalnya pun 3 juta kurang lebih, bisa kontan, bisa dicicil selama 1 tahun. Setelah itu yaitu program yang ketiga, yaitu diniyah formal dan tahfiz. Nah, ini ada di utara, Pondok Utara, yaitu di samping belajar agama, dia juga belajar umum dan juga menghafal Quran, yaitu tiga-tiganya diambil. Memang agak sangat sibuk ya, karena 3 program diambil. Dan di sini terkenal dengan tahfiz fajar atau habis subuh. Jadi setelah selesai diniyah formal, maka setelah selesai subuh, santri-santri yang mengambil jurusan hafal Quran, dia harus menghafal habis subuh dan memberikan setorannya, hafalan Al-Qurannya. Sama sistemnya, untuk menyetorkan Al-Qurannya pun sama, hafalannya pun sama. Dan nanti kalau sudah selesai takhasus ya, tergantung anaknya, ada yang sudah kubro, ada yang masih sugro ya. Hafalan Al-Quran itu tergantung kemampuan anaknya masing-masing, dikembalikan ke masing-masing. Program selanjutnya, program yang ketiga, yaitu program amali. Nah, program amali ini adalah diperuntukkan untuk yang sudah besar atau dewasa, lulus SMA atau mahasiswa sudah selesai, atau sudah rumah tangga, sudah berkeluarga, sudah suami istri, ada namanya program amali. Ya, program amali ini adalah program yang berisi tentang semua tata cara ibadah ya, dan juga fikih, termasuk fikih, akidah, baca Al-Quran, tajwid yang siap diterapkan di masyarakat. Nah, ini program amali itu, atau program rangkuman lah, seperti itu. Programnya kurang lebih 1,5 tahun ya. Amali 1, amali 2, amali 3. Setiap satu amali itu 4 bulan. Setiap satu amali itu 4 bulan. Nah, kalau amali ini ujiannya 2 kali, setiap 2 bulan ujian.
Tiap 2 bulan ujian atau imtihan. Dan kalau sudah lulus amal ini, maka insya Allah semua permasalahan agama dalam rumah tangga itu semuanya fikih-fikihnya ya, semua sudah dipelajarin. Ini program untuk yang sudah berumah tangga atau lulus SMA atau yang ingin segera menikah ya, tidak ada umur lagi, tidak ada waktu untuk belajar diniyah yang sangat lama. Kalau diniyah yang sangat lama yaitu kurang lebih 10 tahun. Kalau nggak bisa 10 tahun, yang 1,5 tahun yaitu program amali. Bagaimana kalau sudah selesai mahasiswa atau universitas? Ya boleh, silakan masuk program amali. Bagaimana kalau selesai lulus universitas, sudah sarjana, belajar diniyah lagi dari awal? Boleh. Mulai dari diniyah kelas 1 selama kurang lebih 10 tahun lagi baru selesai. Nah, jadi dimudahkan, semua umur dimudahkan untuk belajar di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Bagaimana biayanya? Biayanya per bulan itu 50.000 dan pendaftarannya kurang lebih 200.000 ya kalau tidak salah, karena berubah. Pendaftarannya kurang lebih 150 atau 200.000 gitu, dan per bulannya 50.000. Nah, ini dianjurkan ngontrak di Temboro atau tinggal di Temboro atau beli rumah di Temboro. Jadi karena setiap hari belajarnya pagi dari 6:30 sampai jam 9:30. Nah, sama dengan program santri yang lain, 6:30 sampai 9:30 siang ya. Ini program amali. Selanjutnya program yang keempat yaitu ada namanya program tajribi ya. Program tajribi adalah program percepatan yang sudah berusia sudah dewasa, dia ingin mengejar tertinggalnya pelajaran. Contoh, lulus SMP, ini tidak bisa ingin ke formal langsung masuk kelas 1 aliyah, tidak bisa. Dia harus ikut program tajribi percepatan selama 2 tahun. Jadi setelah tajribi 2 tahun, maka nanti diniyahnya langsung kelas 4. Diniyahnya kelas 4, maka formalnya kelas 1 aliyah. Ini salah satu contohnya seperti itu. Kalau dia tidak ingin di formal, hanya diniyah saja, umurnya sudah lanjut atau sudah berumah tangga, bisa juga ngambil tajribi, yaitu tajribi 2 tahun. Setelah itu langsung kelas 4 ya, kelas 4 diniyah. Ini program percepatan paket supaya bisa mengejar sesuai dengan keinginan, karena umurnya sudah agak tua mungkin atau udah terlalu dewasa, tidak mau bercampur dengan anak-anak lagi ya. Yaitu program tajribi percepatan. Setelah itu ada juga program anak kecil. Nah, di Temboro juga menerima santri kecil yaitu MI, setingkat MI, Madrasah Ibtidaiyah, dari kelas 1 MI sampai kelas 6 MI, yaitu di Asrama Al-Qadir. Di Asrama Al-Qadir ini adalah menampung anak-anak. Nah, nanti akan di sana ada banyak ustadznya, ada Pak Yainya juga ada yang bertanggung jawab menangani, yaitu Kiai Abbas ya. Jadi yang ingin memondokkan anak-anaknya yang masih kecil bisa juga di Temboro. Cuma dianjurkan setelah lulus MI atau SD baru masuk Temboro. Kalau masih kecil ini dia masih butuh kasih sayang daripada orang tuanya. Dan khawatir kalau masih kecil dimasukkan ke pondok pesantren nanti akan terlalu lama di pondoknya sehingga nanti bosan. Ada kebosanan di pondok pesantren sehingga belum selesai mondok sudah berhenti. Nah, ini yang terjadi seperti itu biasanya, tapi tidak semuanya begitu.
Bagaimana kalau anaknya nakal? Ya, kalau anaknya nakal, kalau bisa kalau sudah kelas 5 atau kelas 6 baru dipindahkan ke Temboro, itu di Al-Qodir. Barangkali nanti kalau sudah selesai SD, nanti dipengaruhi teman-temannya tidak mau mondok, nah kelas 5 itu dipindahkan ke Temboro, sehingga nanti selesai kelas 6 langsung mondok. Nah, karena di situ memang jatahnya memang untuk mondok ya. Ini Al-Qodir ya, untuk Al-Qodir. Dan di Al-Qodir ini ada tambahan, yaitu ada laundry. Nanti ada laundry, mungkin bayar ya, bayar laundry kurang lebih sebulan 150.000. Oh, karena masih anak-anak, dia mungkin tidak bisa mencuci sendiri. Kalau biayanya kurang lebih sama ya dengan yang kurang lebih yang sama ya. Karena makannya juga rata-rata 2 kali ya, makan siang dan makan sore ya. Siangnya itu sekitar jam 11, kalau sore itu sekitar jam 5 ya, itu makan. Kalau puasa Senin Kamis itu diserahkan kemampuannya masing-masing ya, tidak dipaksakan. Itu program yang kelima tadi itu ya. Yang pertama program diniyah tahfiz, yang kedua program diniyah formal, yang ketiga program diniyah formal ama tahfiz, yang keempat program amali, yang kelima program tajribi, yang keenam program anak kecil. Itulah program yang ada di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Dan jangan lupa di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro juga ada markas dakwah, yaitu markas tabligh Indonesia Timur, yaitu markas dakwah Darussalam Terangkil ya. Di sini setiap malam Jumat ada pertemuan istimewa seluruh Jawa Timur ya. Seluruh Jawa Timur tetapi mewakili 10 kabupaten ya. Kurang lebih 10 kabupaten hadir di Temboro, karena Jawa Timur ini markasnya kurang lebih ada 10 markas kalau tidak salah ya. Tapi markas Temboro ini mewakili kurang lebih 10 kabupaten ya. Jadi ada mengeluarkan jamaah setiap minggu 4 bulan 40 hari jalan kaki, jamaah India, Pakistan, Bangladesh dan seluruh alam. Ini program dakwahnya ya, di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Yang terakhir adalah yaitu ada thariqah atau suluk atau zikir ya. Ya, di sini ada masih sudah tingkatannya sudah mursyid ya, sudah tingkat tinggi. Nah, silakan yang belum ambil thariqah datang ke Temboro untuk ambil thariqah zikir supaya menunjang ibadah dakwah ya. Maka di Temboro ini ada 4 kegiatan ya, yang sangat pokok ya: dakwah ilallah, taklim wa taklum, zikir ibadah, dan hikmat pelayanan kepada umat. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, berikan kepada teman-temannya, barangkali bermanfaat, yang ingin memondokkan anaknya di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya bapak-bapak yang mendengar, yang melihat video ini mendapatkan video saya selanjutnya yang pertama kali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.